Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika hari ini kita akan mencoba membahas soal latihan penilaian tengah semester Gestalt. Silakan nanti diperhatikan dengan baik. Langsung saja soal nomor 1. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah. Untuk mengerjakan soal nomor 1, kita gunakan metode pemfaktoran. X kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan di sini x ditambah 1 dikali x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, cara mendapatkan ini kita ingat cari dua bilangan jika dikalikan ini adalah hasilnya negatif 6 atau nilai C nya, dan jika ditambahkan hasilnya negatif 5 yaitu nilai B nya. Kita dapatkan dua angka tersebut adalah 1 dan negatif 6. Coba kita lihat 1 dikali negatif 6 maka hasilnya negatif 6. 1 ditambah negatif 6 hasilnya berapa? Negatif 5. Jadi kita tuliskan x ditambah 1 dikali x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, x ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan negatif 1. Dan untuk x dikurangi 6 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan 6. Kita dapatkan nilai x1 nya negatif 1 dan x2 nya 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,6. Nah, jelas ya untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka nilai dari x1 ditambah x2 sama dengan. Nah, di sini kita ingat rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X1 ditambah x2, ada yang masih ingat rumusnya? Ya, negatif B dibagi A. Maka dari persamaan kuadrat yang diketahui ini kita tentukan nilai A nya. Nilai A nya adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 2. Nilai B nya koefisien dari x negatif 3 dan C nya adalah konstanta yaitu negatif 5. Selanjutnya kita masukkan rumus. B nya kita ganti negatif 3 dan A nya ganti dengan 2. Di sini ada negatif 3, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi kita dapatkan x1 ditambah x2 sama dengan 3/2. Oke, soal nomor 3. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat negatif x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka nilai dari x1 dikurangi x2 sama dengan x1 dikurangi x2 di sini adalah selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, rumusnya apa? Akar D per A. D ini apa? D adalah diskriminannya. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Maka dari persamaan kuadrat yang diketahui, langkah pertama kita tentukan nilai A nya. A nya negatif 1, B nya negatif 5 dan C nya negatif 4. Akar dari B kuadratnya berapa? Negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali negatif 4. Nah, kita dapatkan akar dari 25 dikurangi 16 dibagi negatif 1. Nah, akar dari 9 adalah 3 dibagi negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi x1 dikurangi x2 hasilnya berapa? Negatif 3. Itu untuk yang nomor 3. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Jika akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 7 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka nilai dari x1 dikali x2 sama dengan
X1 dikali X2, kita gunakan rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang rumusnya adalah C per A. Dari persamaan kuadrat ini, maka C per A nya adalah C nya negatif 7 dan A nya 2. Jadi negatif 7 per 2 atau min 7 per 2. Mudah ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan negatif 3 adalah, jadi ini nomor 5 yang diketahui akar-akarnya. Yang ditanyakan persamaan kuadratnya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, X1 nya di sini adalah 1 dan X2 nya negatif 3. Maka yang pertama kali kita lakukan, kita mencari ini X1 ditambah X2. 1 ditambah negatif 3, hasilnya berapa? Iya, negatif 2. Selanjutnya mencari X1 dan X1 dikali X2 nya. X1 nya tadi adalah 1 dan X2 nya negatif 3 dikalikan, hasilnya negatif 3. Maka persamaan kuadrat barunya adalah, kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, kita tadi dapatkan X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 nya, kita ganti dengan negatif 2. X kuadrat dikurangi min 2X. Nah, ini harusnya ada tanda plus ya, plus X1 kali X2 yaitu negatif 3 sama dengan 0. Maka X kuadrat min dengan menjadi plus X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Kalau kita faktorkan, hasilnya adalah 1 dan negatif 3. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Jika P dan Q akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dikurangi 2 dan Q dikurangi 2 adalah. Oke, ini masih persamaan kuadrat ya. Jadi diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0 adalah P dan Q. Maka langkah pertama kita mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi P ditambah Q min B per A. Dari persamaan kuadrat ini B nya 2, jadi negatif 2 dibagi 1, hasilnya negatif 2. P dikali Q nya C per A, yaitu negatif 8 dibagi 1 sama dengan negatif 8. Karena yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dikurangi 2 dan Q dikurangi 2, maka kita memisalkan. Misalkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah, kita misalkan alfa dan beta. Maka alfanya adalah P dikurangi 2 dan betanya sama dengan Q dikurangi 2. Selanjutnya kita mencari jumlah dan hasil kali akar-akar yang baru. Jadi alfa ditambah beta. Alfanya tadi kita ganti dengan P dikurangi 2 ditambah betanya Q dikurangi 2. Kalau kita jumlahkan P ditambah Q, negatif 2 dikurangi 2, hasilnya negatif 4. Maka di sini P ditambah Q ini tadi sudah kita hitung, hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya kita mencari alfa dikali beta. Alfanya diganti dengan P dikurangi 2 dan betanya Q dikurangi 2. Kita kalikan, kali pelangi P dikali Q, yaitu P Q. P dikali min 2, min 2P, min 2 dikali Q, min 2Q, min 2 dikali min 2 plus 4. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, PQ dikurangi 2 dikeluarkan di sini, maka 2 dikali P ditambah Q ditambah 4. Nah, PQ nya kita ganti dengan negatif 8 dikurangi 2, P ditambah Q nya kita ganti dengan negatif 2 ditambah 4. Kita hitung negatif 8
tambah 4 ditambah 4, hasilnya adalah 0. Kita sudah dapatkan alfa ditambah betanya tadi adalah negatif 6 dan alfa dikali beta 0. Maka kita dapatkan persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 7, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 7x ditambah 12. Nilai f negatif 1 adalah, kalau ada soal seperti ini langsung substitusi x-nya ganti dengan negatif 1 angka yang di sini. Jadi min 1 kuadrat dikurangi 7 dikali min 1 ditambah 12 sama dengan 1 ditambah 7 ditambah 12, hasilnya adalah 20. Mudah ya nomor 7. Sekarang nomor 8, nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah, nah, di sini soalnya terkadang ditanyakan nilai maksimum. Nah, jangan bingung. Nilai minimum ini adalah berkaitan dengan titik puncak suatu fungsi kuadrat, yaitu kalau ditanya nilai berarti nanti adalah mencari YP-nya, koordinat Y-nya. Kalau minimum berarti kurvanya ini membuka ke atas atau koefisien dari x kuadratnya di sini positif. Sedangkan kalau nanti yang ditanyakan maksimum adalah kurvanya membuka ke bawah atau ditandai dengan koefisien dari koefisien dari x kuadratnya di sini negatif. Jadi untuk mencari YP sama dengan min D per 4A. D-nya kita hitung dulu, D adalah B kuadrat min 4AC. Maka dari persamaan ini min 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali min 3. Nah, hasilnya 16. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. YP nya sama dengan min 16 dibagi 4A, A nya 1. Min 16 dibagi 4, hasilnya negatif 4. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 4. Nomor 9, koordinat titik potong terhadap sumbu x dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 adalah. Nah, kata kuncinya di sini adalah koordinat titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Kemarin kita sudah belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, gunakan itu ya. Jadi y sama dengan 0, maka cukup kita faktorkan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, caranya seperti tadi. Kita mencari dua bilangan. Nah, apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 5 dan ditambahkan hasilnya 4, maka di sini kita tulis x ditambah 5 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. X ditambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 5 atau x dikurangi 1 sama dengan 0, x nya 1. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu x nya adalah kita ambil x nya di sini negatif 5 karena y nya 0, jadi koordinatnya negatif 5,0 dan 1,0. Oke, yang terakhir untuk bagian 1 yaitu nomor 10, persamaan grafik fungsi pada gambar berikut. Untuk nomor 10 ini diketahui grafik fungsi kuadratnya. Di sini diketahui dua buah titik yang memotong sumbu x di min 2,0 dan 5,0 serta melalui sebuah titik yaitu 0, min 20. Jadi kita tulis di sini x1-nya sama dengan min 2 dan x2-nya 5. Kita punya rumus y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Nah, di sini kita ganti y-nya adalah negatif 20 dan x-nya ganti dengan 0, sementara x1 dan x2-nya, x1-nya kita ganti negatif 2 dan x2-nya diganti 5. Maka min 20 sama dengan a dikali 2 dikali min 5 sama dengan min 20 sama dengan min 10a. Jadi a nya min 20 dibagi min 10 yaitu 2. Setelah a nya dapat, kita
substitusikan kembali ke rumus asal, yaitu Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Nah, Y sama dengan 2 dikali X. Nah, ini tetap ya X nya, X dan Y nya tetap. Yang diganti adalah A, X1 dan X2 nya. Nah, ini dikalikan pelangi, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2X. Di sini min 3X. 2 dikali negatif 5 min 10, selanjutnya dikali 2, maka persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20. Demikian pembahasan untuk bagian 1. Nanti kalian lanjutkan pembahasan pada bagian 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.